Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI hari ini. Dua dari 9 fraksi menolak pengesahan, bahkan fraksi Demokrat walk out dari sidang. Kita simak dan kita dengar bersama, maka sekali lagi saya memohon persetujuan untuk di dalam forum rapat paripurna. Bisa disepakati? Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi undang-undang dalam rapat paripurna di DPR hari ini. Hanya 2 dari 9 fraksi di DPR yang menolak pengesahan RUU Cipta Kerja. Mereka adalah fraksi Demokrat dan PKS. Sementara 7 fraksi lainnya menyetujui adalah PDIP, Gerindra, Golkar, PKB, Nasdem, P3, dan PAN. Setiap fraksi pun diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat selama 5 menit sebelum undang-undang disahkan dalam sidang paripurna. Seharusnya pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja menjadi undang-undang dijadwalkan pada Kamis mendatang, tetapi dipercepat hari ini. Pihak Balek mempercepat masa sidang karena alasan pandemi COVID-19. Undang-Undang Cipta Kerja terdiri atas 15 bab dan 118 pasal. Pembahasan dimulai sejak 20 April hingga 3 Oktober kemarin. Surat Presiden RUU Cipta Kerja diserahkan pemerintah ke DPR pada 12 Februari lalu. Undang-Undang Cipta Kerja bertujuan untuk membuka kemudahan berusaha dan penyederhanaan izin dalam menciptakan lapangan pekerjaan. Pimpinan. Rakyat di luar bertanya-tanya, kawan-kawan semua di ruangan ini. Jangan sampai ruangan ini menjadi... Pak Iwan, saya minta substansinya apa? Sebelum pengesahan RUU Cipta Kerja, interupsi terjadi di tengah sidang. Fraksi Demokrat berkali-kali interupsi saat pimpinan sidang akan memberikan waktu kepada pemerintah. Mulai dari Irwan, fraksi Demokrat daerah pemilihan Kalimantan Timur. Lalu Didi Samsudin, fraksi Demokrat dari daerah pemilihan Jabar 10. Kami meminta di voting saja. Ini bukan masalah menang dan kalah. Ya, Pak Didi, cukup. Tetapi Anda tidak usah mengajari kami. Saya tidak mengajari saudara pimpinan. Dan puncaknya saat Beni Harman dari daerah pemilihan NTT menginterupsi. Fraksi Demokrat menolak pengesahan RUU Cipta Kerja karena sejumlah pasal dinilai mengakomodir kepentingan pengusaha dibandingkan pekerja. Sebelum pemerintah dikasih kesempatan. Saya mengatur kami dulu. Tidak, kami dulu. Kami persilakan kepada pemerintah. Tolong Pak Ketua, baca pasal ini. Baca ini. Saya baca, Pak Beni bisa dikeluarkan dari ruang paripurna. Kalau Anda tidak mengikuti aturan mekanisme. Saya ngatur di dalam rapat. Tolong saya diinterupsi. Akhirnya fraksi Demokrat pun memutuskan walkout dari sidang saat Menteri Perekonomian Erlangga Hartarto hendak menyampaikan pandangan pemerintah. Pembahasan rancangan undang-undang ini hanya ketok saja, tidak ada diskusinya, ya, tidak ada diskusinya. Lalu alasan yang ketiga tentunya, ya, rancangan undang-undang ini kalau teman-teman baca itu lebih banyak mengakomodir kepentingan pebisnis, sedangkan kelompok-kelompok rentan masyarakat seperti nelayan, petani, pekerja, UMKM sama sekali tidak diperhatikan. Hanya memberikan legalisasi, ya, dekriminalisasi terhadap pebisnis-pebisnis yang selama ini melakukan perambahan hutan. Itu yang terjadi. Ya, bagaimana kita bisa menyetujui rancangan undang-undang semacam ini? Maka kita menolak. Isu tenaga kerja juga kita minta supaya dikeluarkan dari rancangan undang-undang ini. Mengapa? Hak-hak pekerja sama sekali tidak diperhatikan. Yang paling nyata itu adalah ketentuan tentang pesangon. Pesangon itu sesuai dengan undang-undang existing itu 32 kali gaji. Ini dipotong. Pengusaha hanya tanggung jawab 16 kali. Lalu pemerintah dikasih tanggung jawab 9 kali. Tapi itu pun mekanismenya asuransi. Coba bayangkan, melalui asuransi jaminan
kehilangan pekerjaan. Duit dari mana pemerintah bayar itu? Situasi ekonomi sulit begini. Ini yang kita dari awal tentang ini. Jangan dong. Jangan manfaatkan COVID ini. Jangan atas nama COVID ini, pengusaha-pengusaha ini, pebisnis-pebisnis ini memanfaatkan kondisi, kemudian memaksa presiden untuk mengesahkan rancangan undang-undang yang menguntungkan mereka. Setelah ini nanti akan ada PHK habis-habisan. Dan kalau PHK maka dengan undang-undang ini nanti pesangon akan dibayar jauh lebih murah.